Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah Huawei P40 Pro. Pada tahun 2020 atau tepatnya 4 tahun yang lalu, Huawei mengeluarkan produk terbaru mereka. Melanjutkan seri terdahulunya P30 Pro, yaitu Huawei P40 Pro. Dan kalau dilihat secara desain dan build quality, HP ini benar-benar bagus, mantap. Bahkan di tahun ini, tidak ada HP yang mempunyai desain seperti ini. Salah satu kelebihan dari HP ini adalah layarnya. Ya betul, ini layarnya melengkung dan lengkungannya itu di keempat sisinya cuy. Bagian atasnya melengkung dan bagian bawahnya juga melengkung guys. Mantap gak tuh? Model kamera belakangnya dibikin menonjol. Fungsinya supaya tutup belakang tidak mudah tergores guys. Yang saya suka dari HP ini, material dan build quality-nya yang sangat premium. Frame-nya dari metal dan tutup belakangnya terbuat dari kaca coy. Dan kelebihan frame berbahan metal, yaitu tidak mudah berjamur dan tidak mudah meninggalkan bekas hard case maupun soft case. Dan karena HP ini dibikin dengan material yang berkualitas, justru hal itu menjadi kekurangan sedikit kalau menurut saya. Menurut kalian apa coba kekurangannya? Ya betul, HP-nya terasa agak berat coy. Sebagai bahan informasi, berat HP ini mencapai 200 gram ya. Dan berlama-lama memegang HP ini membuat tangan jadi pegel coy. Oke, selanjutnya kita bahas bagian yang saya sukai, layarnya. HP ini dibekali layar dengan panel OLED dengan resolusi sebesar 1200 kali 2640 pixel cuy. Dan karena menggunakan panel OLED, tentu saja HP ini dibekali fitur Always On Display. By the way, untuk model jamnya bisa diganti-ganti sesuai dengan selera. Ukuran HP ini tidak terlalu besar ya, hanya 6,5 inch saja. Artinya HP ini tergolong HP compact. Dan kelebihan dari HP compact adalah feel genggamannya yang terasa sangat nyaman guys. Sayangnya HP ini hanya mendukung laju penyegaran layar atau refresh rate yang hanya sampai 90 Hz saja. By the way, soal laju penyegaran layar atau refresh rate, ini sebenarnya penting nggak penting sih. Jadi ketika kalian menggunakan mode refresh rate yang tinggi 90 atau 120, secara scrolling HP memang lancar, akan tetapi baterai jadi agak boros dan cepat habis coy. Jadi sebenarnya fungsi dari laju penyegaran layar untuk memaksimalkan pengalaman visual pengguna. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, HP ini hanya mendukung refresh rate sampai 90 Hz. Dan karena ukurannya yang tidak terlalu tinggi, maka konsumsi baterai juga tidak terlalu boros. Oh iya, satu kelebihan lagi dari HP ini dan masih soal layarnya. By the way, HP ini dibekali dengan fitur HDR10. Dan pada saat HP ini launching, fitur HDR10 atau HDR10 Plus hanya dibekalkan kepada HP-HP flagship cuy. Fungsinya untuk membuat tampilan gambar maupun video menjadi lebih nyata. Dan bagaimana dengan performanya? Karena ini HP flagship, produk unggulan dari Huawei, maka tentu saja chipset yang dibekalkan di HP ini merupakan chipset tertinggi dari Huawei pada saat itu. Huawei menamakan chipset miliknya Kirin 990. Huawei mengklaim bahwa chipsetnya sedikit lebih tinggi dari produk Snapdragon, yaitu Snapdragon 865. Untuk sosmed, browsing, editing, maupun gaming, terus saja HP ini mampu menjalankan dengan mudah, termasuk multitasking ya. Mantap, lancar, dan tidak ada kendala. Dan salah satu kelebihan dari chipset ini menurut saya tidak gampang panas guys. Suhunya relatif stabil meskipun digunakan di luar ruangan. Oh iya, by the way HP ini support wireless charging ya. Kalau nggak salah sampai 25 watt. Dan fitur face unlock-nya juga canggih. Karena dibekali sensor inframerah sama seperti iPhone. By the way, ini lebih aman ya dibandingkan dengan face unlock yang hanya mengandalkan fitur kamera depan. Oke, dan yang terakhir soal kameranya. HP ini dibekali dengan 3 buah lensa kamera dan ditambah satu lensa 3D ToF atau sebagai deep sensor. Untuk seri ini masih menggunakan kamera Leica ya. Jadi untuk kualitas dan hasil sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Mantap pokoknya.
Meskipun dalam kondisi low light, hasilnya tetap bagus dan tajam cuy. Dan karena lensa utamanya sebesar 50 megapiksel, jadi gambarnya tidak pecah dan tetap jelas saat di zoom. Begitu juga dengan lensa ultrawide-nya, tidak jauh beda. Pada lensa ultrawide dibekali resolusi sebesar 40 megapiksel. Hasilnya sama, mantap, bagus, terlihat jelas. Dan meskipun di zoom, gambarnya tidak pecah cuy. Dan karena semua kelebihan itu, situs DxOMark menempatkan HP ini pada urutan pertama, kamera terbaik. Mantap gak tuh? Sayangnya untuk warna hitam, tutup belakangnya dibikin glossy, jadi mudah meninggalkan sidik jari. Dan berikut adalah contoh video perekaman menggunakan HP ini, Huawei P40 Pro. Baik siang maupun malam hasilnya tetap terlihat bagus. Oh iya, satu hal lagi, HP ini memiliki lensa periskop ya, yang bisa ngezoom sampai 50 kali. Dan hasilnya sangat mantap sekali, jelas dan detail coy. By the way, beberapa orang menggunakan kamera HP ini untuk mengambil objek atau memfoto bulan. Dan satu lagi fitur unggulan dari HP ini adalah depth sensornya yang bisa menyesuaikan tingkat kedalaman atau aperture. Tapi sayang fitur ini hanya sebatas software saja ya. Jadi tidak benar-benar mengubah ukuran lensanya. Tapi untuk hasilnya sih lumayan ya. Bokehnya terlihat natural dan rapi cuy. By the way, Huawei ini kalau soal kamera memang mantap ya. Bahkan di tahun ini peringkat DxOMark masih diduduki oleh Huawei Pura 70 Ultra cuy. Dan sampai tahun ini juga, Huawei masih menolak untuk bekerja sama dengan Google secara legal. By the way, kalau unit ini sudah terpasang GMS, akan tapi statusnya inject. Jadi ketika di reset, Google Service akan hilang cuy. Dan sebagus apapun HP, kalau nggak ada fitur Google-nya atau GMS, sama saja kehilangan dari setengah fungsinya cuy. Yang saya katakan tidak berlebihan, karena memang sepenting itu Google Mobile Service kalau menurut saya. Dan akhir kata, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.